Oke, aku share screen ya. Jadi hari ini kita akan membahas bab 9.5 sampai 9.9 ya. Oke, yang 9.5 ini judulnya adalah 9.5. Aduh, bentar guys. 9.5 ini judulnya adalah deret berganti tanda. Terus konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Nah, ada yang namanya bentuk umum ya, atau definisi umum dari yang namanya deret ganti tanda itu. Dan bentuk umumnya itu ada dua gitu. Yang pertama adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari dalam kurung min 1 pangkat n plus 1 an, atau yang kedua adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n an. Itu adalah bentuk umum. Jadi sebenarnya mereka tuh sama aja gitu. Bedanya ialah yang kalau yang ini itu dimulainya dari minus, maaf, ini dari positif. Kalau yang kedua ini dari negatif gitu. Dan ada juga teorema. Teorema selanjutnya adalah jika dalam bentuk seperti ini, yang seperti di atas ini atau ini, itu ada yang namanya AN, kan di situ ada AN. Selama AN lebih dari AN plus 1 dan lebih dari 0, terus jika limit n mendekati hingga dari AN sama dengan 0, maka si deret berganti tanda tadi konvergen. Maka deretnya konvergen. Lalu misalkan konvergennya ke S, maka kayak kita tuh bisa nyari galatnya. Bahwasanya S min Sn. Sn itu adalah jumlah parsial gitu. Jadi jumlah dari parsialnya itu kurang dari AN plus 1. Sekarang kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang pertama. Atau dari materi ini deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, bisa aku lanjut ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soal yang pertama, seperti yang sudah saya add di drive, itu sebentar guys, yaitu limit n sama dengan 1 sampai, kok limit? Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dikali 2 per 3n plus 1. Nah, ini tuh disuruh nyari yang namanya kekonvergenan dan galatnya. Galat antara S dengan Sn tadi, dan itu tuh di N keberapa gitu. Jadi langsung aja kita jawab, buktikan bahwa ini konvergen gitu. Yang namanya konvergen kan seperti tadi ya, AN limit dari N mendekati tak hingga dari AN itu sama dengan 0 gitu. Jadi AN-nya adalah 2 per 3N plus 1. Dan limit dari N mendekati tak hingga dari 2 per 3N plus 1 itu udah jelas banget ya, itu sama dengan 0, sehingga dia terbukti konvergen. Selanjutnya, bagaimana cara mencari galatnya gitu. Galatnya itu seperti yang di atas tadi, yaitu S min Sn itu kurang dari sama dengan AN plus 1. Nah, AN plus 1 itu berapa? AN plus 1 itu 2 per 3N plus 4. 3N plus 4 dari sini ya. Jadi kita substitusikan N plus 1 ke dalam sini.
lalu didapatkan 2/3n plus 4. Nah, misal kita menentukan galatnya kurang dari sama dengan 0,01, itu di n keberapa? Itu berarti kayak gini guys. 2/3n plus 4 kurang dari sama dengan 0,01. Sehingga 2 dibagi maaf. Sorry guys, nggak fokus. 2 kurang dari sama dengan 0,03n plus 0,04. 1,96 kurang dari sama dengan 0,03n. Dan 65,3 kurang dari sama dengan n. Nah, ini kan koma ya, jadi kita harus nyari n-nya yang lebih dari sama dengan, kan pasti bilangan bulat gitu. Jadi di n sama dengan 66, itu dia udah bisa memenuhi galatnya kurang dari sama dengan 0,01 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini aku sampai sini udah paham semua? Aku lanjutin ya. Nomor 2, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 1 pangkat n plus 1 dari ln n per n. Dan ini sama aja ya metodenya kayak tadi gitu. Jadi untuk membuktikan dari ini konvergen, maka limit n mendekati tak hingga dari an itu sama dengan 0. Nah, kita hitung gitu. Berarti kan limit n mendekati tak hingga dari ln n per n. Ini kan tak hingga per tak hingga ya. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital untuk menyelesaikan nilai limit ini, sehingga nanti didapatkan limit n mendekati tak hingga dari 1/n per 1 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa dia adalah konvergen. Selanjutnya, selain tadi ya kan sama mencari galatnya ya. Jadi mirip seperti tadi. Jadi kita tentuin aja, misal tadi kan 0,01 ya. Misal kita di sini tentuinnya galatnya kurang dari sama dengan 0,1. Maka ya balik lagi gitu. Mutlak Sn, maaf. An plus 1 itu kurang dari sama dengan 0,1. Nah, An plus 1-nya berapa? An plus 1-nya berarti ln n plus 1 per n plus 1 kurang dari sama dengan 0,1. Habis itu kita pindahkan luas n plus 1 kurang dari sama dengan 0,1 n plus 0,1. Nah, habis itu kita turunin kedua ruas sehingga didapatkan 1/n plus 1 kurang dari sama dengan 0,1. Sehingga 1 kurang dari sama dengan 0,1 n plus 0,1. Sehingga didapatkan 0,9 kurang dari sama dengan 0,1 n. Berarti n lebih dari sama dengan 9. Gini.
N-nya diubah jadi X dulu biar continue. Itu yang mana ya? Yang limit N mendekati tak hingga dari ln N per N. Atau yang mana? Sebenarnya, oh oke. Jadi misal, katanya misal pengen pakai L'Hopital, itu harus diganti sama X dulu. eh Jujur aku nggak ngerti ya, itu emang harus digitukan atau enggak, tapi sepengetahuan aku dan dosen aku ngajar itu langsung kayak gini juga boleh. Yang penting variabelnya tetap sama, di sini N, di sini N, di sini N, dan waktu disubstitusikan uh, tak hingga per tak hingga atau 0 per 0 itu nanti tetap bisa langsung di L'Hopital tanpa diubah variabel. Sepengetahuan aku gitu, tapi mungkin mungkin aja emang diganti variabel dulu ke X. Mungkin kalau emang pengen lebih aman, kalian bisa kok ubah dulu ke variabelnya ke X, baru nanti di L'Hopitalkan kayak gitu. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang nyari gala, terus bagaimana menyelidiki kekonvergenan dari deret berganti tanda tadi? Kalau nggak ada, bisa aku lanjutin ya. Oke, lanjut ya ke konvergen mutlak kalau nggak salah. Nomor 3 ya. Nomor 3 konvergen mutlak. Bisa kalian lihat soalnya di drive yang udah aku upload. Ntar aku share ininya dulu, link drive-nya. Jadi ada yang namanya konvergen mutlak ya. Konvergen mutlak. Dikatakan konvergen mutlak jika, atau ini ada yang salah. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu dikatakan konvergen mutlak jika sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak AN itu konvergen. Dan ada yang namanya konvergen bersyarat. Kalau konvergen bersyarat itu sigma konvergen bersyarat ya. Konvergen bersyarat itu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu konvergen, tetapi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN mutlak AN itu divergen. Nah, itu namanya dia konvergen bersyarat. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu yang nomor 3, contoh soal nomor 3. Buktikan bahwasannya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 3/4 pangkat N itu konvergen mutlak. Sebenarnya ini udah kelihatan banget ya guys. Jadi kalau konvergen mutlak tuh
kayak ya kita tinggal ngilangin aja yang namanya si tanda minusnya gitu kan, sehingga jadinya nanti dia sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 3/4 pangkat n. Nah, kalau kayak gini, itu kan berarti udah sama dengan deret geometri dengan rasionya adalah 3/4. Dan dimanapun itu geometri, kalau rasionya kurang dari 1, itu dia pasti konvergen. Gitu. Jadi udah terbukti kalau ini konvergen nomor 3. Untuk yang nomor 4, buktikan bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n kali, bentar guys, n per 2 pangkat n ya. Ini n plus 1, n per 2 pangkat n. Apakah ini mutlak konvergen mutlak atau tidak gitu. Jadi kita tahu bahwasanya ini kan kalau misal kita hilangin kita mutakin, itu kan berarti kayak 1 pangkat n plus 1 kali n per 2 pangkat n ya. Nah, itu pasti kurang dari n plus, kurang dari sama dengan ya, n plus 1 per 2 pangkat n. Nah, kita cari apakah ini konvergen ataukah enggak gitu, biar tahu nanti, biar tahu bahwasanya ini konvergen atau tidak. Yang sukus sebelahnya. Jadi yang lebih besar kita cari dulu apakah dia konvergen atau tidak, itu menggunakan limit. Limit n mendekati tak hingga dari n plus 1 per 2 pangkat n. Itu limitnya, karena kan dia tak hingga per tak hingga ya, jadi pakai L'Hopital. Itu sama dengan 1 per 2 kali 2 pangkat n kali ln 2, itu sama dengan hasilnya adalah 0. Karena 2 pangkat tak hingga kan tak hingga ya, dikali ln 2 ya tetap aja tak hingga, 1 bagi tak hingga sama dengan 0. Itu berarti dia konvergen. Ini yang konvergen yang mana? Yang n plus 1 per 2 pangkat n. Nah, sementara yang ditanya itu yang ini. Karena dia kurang dari, menurut prinsip yang udah kita pelajari sebelumnya ya, yang di bab sebelumnya, itu semisal yang lebih besar itu konvergen, otomatis yang lebih kecil pasti juga konvergen gitu. Jadi misal di sini n plus 1 per 2 pangkat n-nya konvergen, pasti 1 pangkat n plus 1 kali n per 2 pangkat n ini juga konvergen. Konvergen juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nih, kalau nggak ada kita bisa lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5, apakah ini konvergen atau konvergen mutlak atau konvergen bersyarat dari mutlak. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dari 1 per, bentar guys, aku nggak ini soalnya n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 kali 1 per akar pangkat n kuadrat, akar pangkat 3 dari n kuadrat. Nah, apakah ini mutlak, konvergen mutlak ataukah konvergen bersyarat? Jadi ya balik lagi tadi, kita kalau misalnya dimutlakan itu kan hasilnya adalah 1 pangkat n plus 1 kali 1/4 akar pangkat 3 dari n kuadrat. Nah, ini kan P ya, deret P dengan nilai P sama dengan 2/3.
Kita tahu bahwasanya semisal kalau ada deret P kurang dari P-nya kurang dari 1 atau kurang dari sama dengan 1, itu dia pasti konvergen. Jadi di sini itu konvergen. Alasannya apa? Karena deret P dengan P sama dengan 2/3. Jadi misal P kurang dari sama dengan 1, itu pasti konvergen. Sehingga si nomor 5 itu tadi, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 N plus 1 pangkat N plus 1 kali 1 per akar pangkat 3 dari N kuadrat itu konvergen. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan nomor 6. Nomor 6 soalnya hampir sama ya. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per 5 kali N pangkat 1,1. Nih, kita cari yang namanya kekonvergennya tadi. Jika dia dimutlakan, itu dia hasilnya kan 1 pangkat N plus 1 kali 1/5 kali N pangkat 1,1. Nah, ini anggap saja ini kan 1 pangkat N plus 1 kan pasti 1 ya, udah pasti 1 dimanapun itu. Sehingga kita cari 1/5 kali N pangkat 1,1 ini apakah dia konvergen ataukah dia divergen itu. Misal dia divergen, berarti si deret ini konvergennya bersyarat gitu. Jadi kita coba lihat. Jadi itu kan 1/5 kali 1/N pangkat 1,1 ya. Nah, di sini ini juga deret P. Deret P dengan P-nya sama dengan 1,1. Nah, kita tahu tadi bahwasanya jika P lebih dari 1, maka deret P tersebut divergen. Sehingga mutlak atau deret mutlak dari si N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N plus 1 pangkat N plus 1 kali 1/5 kali N pangkat 1,1 ini dia konvergen bersyarat. Dia konvergen bersyarat. Karena waktu dia dimutlakan itu dia divergen, bukan konvergen gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Mau berempat doang ya guys, sepi banget. Izin tanya dong, Iya. bukannya yang untuk deret P itu kalau lebih dari 1 itu konvergen, kayak kurang dari 1 itu baru, atau sama dengan 1 baru divergen. Gimana? Yang deret P Iya. itu bukannya kalau misal P lebih dari 1 itu konvergen, kalau kurang dari atau sama dengan 1 itu divergen. Gitu nggak sih? Balik. Kalau deret P itu kalau lebih dari 1 itu dia divergen, tapi kalau kurang dari 1 itu oh iya. Bentar. Kayaknya ya. Kan kalau 1 itu kan divergen kan. Balik aku sedih banget guys. Jadi ya benar tadi. Jadi kalau lebih dari 1, makasih banget udah diingetin. Iya benar, aku yang salah. Jadi kebalik ya. Jadi nomor 5 sama 6 ini aku balik.
Jadi yang nomor 6-nya itu dia konvergen mutlak. Jadi ini konvergen. Jadi ini konvergen mutlak. Dan nomor 5-nya, karena dia kurang dari sama dengan 1, itu dia divergen. P-nya itu divergen. Sehingga si deretnya ini tadi konvergennya konvergen bersyarat. Konvergennya bersyarat. Gitu. Oke, aman ya sampai sini. Makasih yang udah ngingetin. Aman, bisa lanjut. Di sebentar. Yang soal selanjutnya adalah ada teorema selanjutnya nih. Teorema namanya teorema uji hasil bagi mutlak. Ada teorema uji hasil bagi mutlak. Jadi untuk deret, jika deret A, misalnya deret A-nya adalah N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dengan AN tidak sama dengan 0, dan limit dari mutlak AN plus 1 per AN itu sama dengan L, akan konvergen jika L kurang dari 1 dan akan divergen jika L lebih dari 1. Begini. Kita langsung aja ke contoh. Contoh nomor 7. Dengan uji hasil bagi mutlak, tentukan konvergenan dari 3 pangkat N per 3 plus 1 faktorial ya. Jadi nomor 7, tentukan kekonvergenan dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N kali 3 per 3N ya di sini. N plus 1 faktorial. 3 pangkat N, maaf. Ini 3 pangkat N. Jadi ya sama seperti tadi, kita bagi ya mutlak dari limit N mendekati tak hingga, mutlak dari AN plus 1 dibagi AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 3 pangkat N plus 1 per N plus 2 faktorial dikali N plus 1 faktorial dibagi dengan 3 pangkat N. Ini dimutlak. Sama dengan, sorry guys kalau tulisannya miring. Limit N mendekati tak hingga tiga per N plus 1. N plus 2, maaf. Nah, hasilnya itu dia 0. Nah, kan berarti kurang dari 1 ya. Sehingga dia konvergen. Oke, gini guys. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, kayaknya kita dengerin azan dulu aja ya.
Oke guys, bisa kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya ada yang namanya deret pangkat. Nah, deret pangkat ini bentuknya seperti apa? Bentuknya itu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an, n sama dengan 0 ya, maaf. N sama dengan 0 sampai tak hingga dari an kali x min a pangkat n. Ini jika berpusat di a. Tapi jika dia berpusat di 0, maka bentuknya adalah n sama dengan 0 sampai tak hingga dari a n kali x pangkat n. Ini jika berpusat di 0. Jadi a-nya itu ya konstanta gitu. Jadi fungsi dari pangkat ini sebenarnya untuk mengetahui yang namanya jari-jari kekonvergenan. Jadi dia tuh konvergennya di selang berapa sampai berapa gitu. Dan untuk menentukan selang kekonvergenannya itu kita juga tetap memakai tadi ya, teorema tadi yaitu uji rasio mutlak. Itu yang akan kita pakai. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Yang nomor 8. Carilah himpunan konvergensi untuk deret pangkat. Deret pangkat dari n sama dengan 1 sampai tak hingga deret n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n x pangkat n per n kuadrat. X pangkat n per n kuadrat. Nah, ya seperti tadi ya, kita balik lagi, kita pakainya uji rasio mutlak, yaitu limit n mendekati tak hingga dari x pangkat n plus 1 mutlak, x pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat dikali dengan n plus n kuadrat, maaf, n kuadrat dibagi x pangkat n. Hasilnya adalah limit n mendekati tak hingga dari harga mutlak x dibagi dengan ini harga mutlak x-nya nanti bisa dikeluarkan. Jadi dibagi dengan n, bukan dibagi, dikali n kuadrat n plus 1 kuadrat. Nah gini, sama dengan harga mutlak x, karena kan x-nya itu konstanta ya. Jadi kita bisa keluarkan limitnya, n-nya kita hitung dari n kuadrat per n plus 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah mutlak x. Nah, agar dia ini konvergen, maka mutlak x-nya itu harus kurang dari 1. Benar. Iya, benar. Harus kurang dari 1. Karena kan tadi ya, seperti tadi, kenapa harus kurang dari 1? Karena emang deret tak hingga itu yang rasionya yang bisa dihitung agar dia konvergen itu rasionya harus kurang dari 1 gitu. Sehingga dia nanti himpunannya adalah min 1 kurang dari x kurang dari 1. Nah,
kita kan nggak tahu ya apakah min 1 itu ikut atau enggak, 1 itu ikut atau enggak, itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus menggunakan uji titik. Kita uji, kita masukkan titiknya ke 1 sama min 1 ke dalam ke dalam himpunan. Jadi untuk X sama dengan min 1 diperoleh A1 tadi ya, A-nya itu si deretnya tadi, itu sama dengan dari X pangkat N, jadi 1 pangkat N per N kuadrat. Berarti sama dengan ini ya, 1 per N kuadrat. Nah, 1 per N kuadrat ini dia karena N-nya lebih, karena deret pangkat ya, deret pangkat dan P-nya lebih dari 2, itu berarti dia konvergen. Nah, untuk ini di plus 1, maaf. Untuk X sama dengan min 1, maka hasilnya nanti kan A min 1 sama dengan mutlak dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N ya berarti. Min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini tadi setelah aku hitung itu juga konvergen. Dia juga konvergen. Sehingga si himpunannya itu pakainya kurung siku min 1 sampai 1. Oke, sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Maaf banget kalau misal kurang maksimal, soalnya memang babnya agak tricky juga, agak susah juga. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 9. Selidiki tentukan bentuk sigma dari ini. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus titik-titik. Ini bisa kita kira-kira. Notasi sigmanya itu seperti ini. Jadi X pangkat N per N faktorial. Jadi terlihat ya, udah terlihat jelas. Misal X sama dengan di sini, misal N-nya sama dengan 0, berarti kan 1 bagi 1, itu benar. Misal N-nya sama dengan 1, X bagi 1, X. Misal N-nya sama dengan 2, X kuadrat per 2 faktorial. Jadi ini bentuk notasinya seperti ini, notasi sigmanya. Dan apakah dia konvergen? Selangkah konvergennya di mana, itu kita cari menggunakan tadi rasio mutlak lagi. Jadi limit N mendekati tak hingga dari mutlak X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial dikali N faktorial dibagi dengan X pangkat N. Sehingga nanti dapat ini adalah mutlak X kali limit N mendekati tak hingga dari N plus 1 ya, per N plus 1. Nah, seperti ini. Agar dia konvergen itu bagaimana? Seperti tadi. Jadi, mutlak dari X per N plus 1 itu kurang dari 1. Sehingga didapat mutlak X itu kurang dari sebentar guys.
Ini mutlaknya ada yang hilang. Oh ya, mutlaknya ada yang hilang, bisa hilang karena n-nya kan mulai dari 0 ya, n-nya mulai dari 0 sehingga di sini si yang di penyebutnya n plus 1-nya itu bisa kita hilangkan mutlaknya. Sehingga mutlak X kurang dari n plus 1. Nah, berarti min n minus 1 kurang dari X kurang dari n plus 1. Di mana n-nya ini ya tadi sampai tak hingga ya. N-nya menuju tak hingga. Berarti minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Ini adalah anggota atau jari-jari kekonvergennya, himpunan kekonvergenan. Berarti untuk setiap X anggota bilangan real itu dia konvergen jika notasi deretnya adalah seperti ini. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja guys. Sebenarnya aku juga nggak terlalu bisa berani kayak ngekspor semua soal itu karena emang masih agak susah buat aku pribadi buat memahami soal-soal yang ada. Oke, itu nomor 9. Kita bisa lanjut ke nomor 10 ya kalau nggak ada pertanyaan. Nomor 10. Carilah bentuk deret dari 1/1 min X ya. 1/1 plus X. Fx sama dengan 1/1 plus X. Nah, kita kan tahu ya, ini kalau misal deret dengan deretnya adalah deret geometri, berarti dia rasionya itu adalah min X. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwasanya S tak hingga itu sama dengan A/1 min R gitu. Hanya adalah 1 dan R-nya adalah min X. Berarti dia deretnya itu seperti ini. 1 habis itu min X plus X kuadrat min X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya. Sebentar. Kayaknya ada yang salah guys. Oh ya benar. Benar. Bentuk rumusnya deretnya seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak bisa kita lanjut nomor 11. Nomor 11 itu disuruh mencari bentuk deret dari fx sama dengan ln 1 plus x. Ln 1 plus x ini hubungannya sama 1/1 plus x itu apa? Kan integralnya ya. Integral dari 1/1 plus x. Sehingga dia ini integral dari ini. Jadi bisa langsung aja x min setengah x kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 4 plus 1/5 x pangkat 5 plus titik-titik minus titik-titik plus titik-titik gitu. Itu bentuk deretnya. Selanjutnya adalah fx sama dengan arcus sinus arcus tan dari x. Nomor 12.
fx sama dengan arcus tan dari x. Kita tahu bahwasanya tan x, tan arcus tan x itu sama dengan integral bentar, bentar. Integral 0 sampai x dari 1 per 1 plus t kuadrat dt. Kenapa 0 sampai x? Karena kita mencari deretnya tadi. Jadi ada batas integralnya yaitu 0 sampai x. Lanjut, kita tahu bahwasanya untuk 1 per 1 plus t kuadrat itu tuh berapa gitu. Si deretnya tuh bentuk deretnya kayak gimana. Kita nggak tahu ya 1 per 1 plus t kuadrat, tapi yang kita tahu adalah 1 per 1 plus x. Seperti tadi, kalau 1 per 1 plus x itu dia jatuhnya adalah 1 min x plus x kuadrat min x pangkat 3 plus x pangkat 4. Nah, kita tinggal masukkan dia ke si x-nya tadi ke ini persamaan ini. Sehingga dia hasilnya nanti adalah 1 min t kuadrat plus t pangkat 4 min t pangkat 6 plus titik-titik dan seterusnya. Nah, ini diintegralkan. Integralnya adalah dt. Itu x min sepertiga x pangkat 3 plus 1/5 x pangkat 5 min 1/7 x pangkat 7. Ini 0 sampai x ya. Udah guys, jadi ini deret tangannya, tan arcosinus dari x. Tan arcus x. Arcus tan x. Sama aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ayo guys, respon. Kalau masih bingung, kita bingung bersama deh. Atau udah paham semuanya? Aman? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 soalnya adalah fx sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 itu seperti tadi ya. 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini disuruh menentukan formulanya. Jadi maksudnya tuh dia rumus simpelnya tuh apa gitu. Kita tahu bahwasanya misal ini kita turunkan ya. F aksennya sama dengan berapa? Kan 1 plus 2 kali X per 2 faktorial. Hasilnya kan ini dicoret. Plus 3 per 3 kali 2 faktorial X kuadrat. Ini bisa dicoret. Plus seterusnya. Itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus seterusnya. Ternyata F aksen X-nya itu sama dengan Fx. F aksen X itu ternyata sama dengan Fx. Nah, fungsi apa yang F aksen X-nya itu sama dengan Fx? Ada yang tahu nggak? Jadi turunannya tuh sama gitu. Fx sama dengan turunannya, sama dengan integralnya gitu. Itu Fx sama dengan E pangkat X. Jadi
rumus formula atau yang istilahnya rumus simpelnya lah gitu. Itu fx-nya adalah si e pangkat x gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Tentukan deret pangkat yang merepresentasikan deret pangkat dari ln x plus 1 plus e pangkat x. Jadi kalau operasi deret pangkat itu ya tinggal ditambah aja guys. Jadi kayak yang berarti ini nomor tinggal nomor 11 ditambah dengan nomor 13 gitu. Hasilnya adalah sama dengan 11 ditambah 13. Udah gini aja ya guys. Kalian pasti udah paham lah ya dari mana gitu. Karena emang kayak operasi operasi perhitungan biasa gitu. Penambahan dan pengurangan biasa. Selanjutnya ini udah mencakup 9.7 ya, yaitu 9.7 tadi ada yang namanya operasi deret pangkat gitu. Selanjutnya kita beralih ke 9.8 yaitu deret Taylor dan deret satunya lagi apa sih, lupa guys, deret Maclaurin. Sebenarnya mereka ini sama dan basically-nya itu mereka tuh deret pangkat memang. Deret Taylor ini juga deret pangkat. Cuman kalau deret Taylor itu dia pusatnya di suatu konstanta, kalau deret Maclaurin itu pusatnya di nol gitu. Bukan bukan pusat sih, tapi kayak X di sekitar apa gitu. Jadi untuk deret Taylor itu bentuknya seperti ini. Deret Taylor itu bentuknya fx itu sama dengan C0 plus C1 kali X min A plus C2 kali X min A kuadrat plus seterusnya. Sehingga pada C ke N itu sama dengan F turunan ya. Turunan ke N dari F A per N faktorial. Kalau deret Maclaurin itu di sekitar X sama dengan 0. Sehingga dia nanti jatuhnya kayak gini. Fx sama dengan C0 plus C1 kali X plus C2 kali X kuadrat plus titik-titik. Plus terusnya dengan Cn-nya dia adalah F pangkat turunan ke N dari F0 per N faktorial. Nah, sehingga notasi sigmanya, kalau dari Maclaurin, kalau dari Taylor dulu. Dari Taylor dulu, itu notasi sigmanya adalah N sama dengan 0 sampai tak hingga F turunan ke N dari FA per N faktorial dikali dengan X min A pangkat N. Nah, kalau untuk deret Maclaurin itu dia N sama dengan 0 sampai tak hingga dari F turunan ke N dari F0 dibagi dengan N faktorial kali X pangkat N. Gini. Kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 15 kalau nggak salah.
Oke, soal nomor 15 itu bentar. Tentukan dari Taylor yang dibangun oleh fungsi fx sama dengan x di sekitar x sama dengan 2. Jadi kita coba tentukan dari Taylor untuk fungsi fx sama dengan 1/x di sekitar x sekitar 2 ya. Di bentar. Di x sekitar 2. Jadi dia ini agak panjang ya metodenya. Jadi kita cari dulu fx-nya, f turunannya ya maksudku. Fx sama dengan x pangkat min 1. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan min x pangkat min 2. Terus f double aksen x-nya min plus ya, plus 2 x pangkat min 3. F triple aksennya adalah min 6 x pangkat min 4. Gitu sampai seterusnya, turunan ke fn dari x itu sama dengan min 1 pangkat n kali n faktorial kali x pangkat min n plus 1. Nah, karena ini di sekitar 2, maka kita cari F2. F2 sama dengan setengah F aksen 2 sama dengan min 2 pangkat min 2. F double aksen 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat min 3. Dan seterusnya. Sehingga dari Taylor-nya itu adalah F2 ditambah F aksen 2 kali x min 2 ditambah F double aksen 2 kali x min 2 kuadrat per 2 faktorial plus seterusnya. Ini berarti F triple aksen 3 F triple aksen 2 dari x min 2 pangkat 3 bagi 3 faktorial. Gitu. Jadi sama dengan setengah min dalam kurung x min 2 per 2 kuadrat ditambah dengan x min 2 kuadrat per 2 pangkat 3. Ini dari mana? Ini dari yang udah dihitung ya. Dihitung di atas. F2-nya dimasukkan. F aksen 2-nya dimasukkan. F double aksen 2-nya dimasukkan. Dan seterusnya. Dan nanti ya udah ini bentuk dari Taylor-nya gitu. Selanjutnya nomor 16 ya kalau nggak salah. Tentukan deret Maclaurin yang dibangun oleh fungsi fx sama dengan 1/2 plus x. Deret Maclaurin untuk fx sama dengan 1/2 plus x. Dan ya sama gitu, sama seperti deret Taylor, cuman ini kalau tadi kan x di sekitar A, di sekitar x di sekitar 2 gitu. Kalau ini berarti kalau Maclaurin itu x-nya di sekitar 0. Sehingga nanti ya kita tetap nyari f aksennya, f double aksen, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Jadi fx-nya sama dengan 2 plus x pangkat min 1. F aksen x-nya sama dengan min 1 kali 2 plus x pangkat min 2. F double aksennya
2 kali 2 plus X pangkat min 3, dan seterusnya. Dan F pangkat N dari X, bukan pangkat ya, turunan ke N dari Fx, itu dia adalah min 1 pangkat N kali N faktorial dikali 2 plus X pangkat min N plus 1. Nah, ini kita hitung di sekitar di F0 ya. F0-nya berarti ini setengah 2 pangkat min 1 ya. Ini min 2 pangkat min 2. Ini dia 2 kali 2 pangkat min 3, dan seterusnya. Oke, ada yang nanya seperti itu. Oke. Sehingga dari Maclaurin-nya adalah ini ya. F0 tambah F aksen 0 kali X tambah F double aksen 0 kali X kuadrat per 2 faktorial plus F pangkat, triple aksen 0 kali X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Itu hasilnya sama dengan setengah min X per 2 kuadrat plus X kuadrat per 2 pangkat 3 min seterusnya. Kayak gitu. Itu deret Maclaurin-nya. Oke, guys. Selanjutnya untuk fx sama dengan cos x, dan tunjukkan bahwa deret tersebut konvergen ke fx. Nomor bentar. Nomor 17 ya berarti. Nomor 17, fx sama dengan cos x. Ini deret paralel juga, dan buktikan bahwa dia konvergen ke x. Dia konvergen ke cos x. Sehingga dia ya kita cari lagi kayak tadi gitu guys. Kita cari f set, f double aksen, dan lain sebagainya. Fx sama dengan cos x, f aksen sama dengan min sin x, f double aksen sama dengan min cos x, f triple aksen sama dengan sin x, dan turunan keempat dari x itu balik lagi ke fx gitu. Ini sama dengan di 0 ya, jadi ini 1, 0, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Untuk f turunan ke 2 kali n ya, 2n x itu hasilnya adalah min 1 pangkat n cos x, dan untuk turunan 2n plus 1 x itu sama dengan min 1 pangkat n sin x. F 2n 0 itu sama dengan min 1 pangkat n, dan F 2n plus 1 dari 0 itu sama dengan 0. Nah, ini ya tadi kayak kebalik ke ininya, guys. Yang kayak F ini 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu. Sehingga nanti dapat si deret Maclaurin-nya dari cos x itu adalah 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial min x pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya kayak gini. Di mana x pangkat 3-nya gitu.
X pangkat 3-nya 0, karena ini ada 0. Di ininya kayak di turunan ke ganjil, itu dia 0 gitu, bakal nggak ada nilainya, sehingga yang ada nilainya cuma di turunan ke yang ke genap gitu. Dan dia terbukti konvergen ke cos X, konvergen ke cos X. Karena kenapa? Karena rasionya, bukan rasio ya, tapi suku sisanya itu kurang dari sama dengan mutlak X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ini dari wait. Dari gimana ya tadi? Aku agak lupa guys. Oh ya, jadi dia kan mutlak X-nya pasti di antara min 1 sampai 1 ya. Hasilnya mutlaknya pasti kurang dari sama dengan 1 gitu. Sehingga si nilai sisanya atau fungsi sisanya ini juga kurang dari sama dengan 1. Jadi dia terbukti konvergen ke cos X. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 18. Nomor 18, fx sama dengan sin pangkat 3x per tan pangkat 3x. Sin 3x ya, bukan pangkat 3. Maaf. Sin 3x per tan 3x. Nah, ini kalau misal diturunkan f aksen 1, f aksen 2 itu bisa, tapi akan ribet gitu. Jadi kita langsung ubah bentuk aja, fx sama dengan cos 3x. Nah, yang di atas tadi kita udah tahu bahwasanya cos x-nya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi ini adalah n sama dengan 0 sampai k3. Untuk bentuk deritnya ya. Min 1 pangkat n kali x pangkat 2n per 2n faktorial. Sehingga si ini tinggal dimasukkan aja 3x-nya ke dalam x tadi. Sehingga ini sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n kali 3x pangkat 2n per 2n faktorial. Kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja, kayak tinggal substitusi aja guys. Oke, nomor 19. Maaf ya guys kalau misal aku kayak terburu-buru karena emang biar cepet aja. Nah, kalau lama-lama juga pusing sama bab materi ini gitu. Nomor 19 itu nilai aproksimasi ya. Kita yang pertama di nomor 19 nyuruh diminta mencari nilai E pangkat 0,2. Pangkat 0,2 tadi kita cari dulu bentuk deret Taylor dari atau deret Maclaurin dari si E pangkat 0,2. Itu adalah 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus seterusnya. Nah, kalau kayak gini ininya tuh kayak kalau misal semakin banyak semakin banyak X yang kalian masukin nanti, maka dia akan semakin dekat dengan hasilnya gitu. Kayaknya bukan 0,2 ya. Kayaknya 1,2 kalau nggak salah. 0,2 bener. 0,2. Jadi sama dengan kita tentuin X-nya
yang paling dekat dengan 0,2, jadi X-nya sama dengan 0 gitu. Sehingga kayak tinggal 1 tambah 0 tambah 0 per 2 faktorial. Jadi yang paling dekat aproksimasinya adalah 1 pangkat 0,2 itu nilai aproksimasinya adalah 1 gitu. Atau misal kalian langsung masukkan 0,2 juga bisa gitu. Masukkan 0x sama dengan 0,2. Jadi 1 tambah, ini lebih teliti ya. Ini lebih akurat malah. Misal 0,2. Jadi di sini 0,2 kuadrat plus 0,2 pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi hasilnya adalah 1,024 ya. Sekian gitu. Itu aproksimasinya. Jadi semakin banyak nilai n yang kalian cari, maka dia akan semakin mendekati hasil yang akurat gitu. Yang terakhir nomor 20, integral dari 0 sampai 0,3. Kalau nggak salah 0,3 ya, benar. 0,3 dari akar 1 plus X dx. Kita cari dulu Dirac Maclaurin untuk untuk f-nya, fx-nya, yaitu misal fx sama dengan akar 1 plus x, maka Dirac Maclaurinnya ya sama seperti tadi ya, kita cari f aksen x, itu dia dapatnya setengah kali 1 plus x pangkat min setengah f double aksen x sama dengan berapa, dan seterusnya. Dan dimasukkan x-nya sama dengan 0. F0 sama dengan 1 F aksen 0 sama dengan setengah. F double aksen 0-nya sama dengan, kalau di sini ada min 1/4 dan seterusnya. Nah, nanti berarti integral 0 sampai 0,3 jadi akar 1 plus X dx itu sama dengan integral 0 sampai 0,3 dari 1 plus X per 2 min X kuadrat per 8 plus X pangkat 3 per 16 dan seterusnya dx. Itu hasilnya adalah X plus X berapa tuh per 6, X pangkat 3 per 6 min X pangkat 3 per 24 plus X pangkat 4 per 64 dan seterusnya. Itu dari 0,3 sampai 0. Nah, kita masukin 0,3 ke nilainya sini. Jadi 0,3 tambah 0,3 pangkat 3 per 6 min 0,3 pangkat 3. Ini bukan pangkat 3 ya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Pangkat 3 per 24 dan seterusnya. Seperti itu. Dan hasilnya tadi ya yang memproksimasikan tadi gitu, 0 integral 0 sampai 0,3 dari akar 1 plus X dx. Gitu guys. Hasilnya bisa kalian hitung sendiri. Oh, oke. Itu aja sih, karena emang bener udah
masa bumi juga nggak ada, terus habis itu materinya juga emang susah, dan aku pun juga masih kurang kurang bisa memahami sama materinya gitu. Mungkin itu aja dari aku, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ini yang terakhir dah. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, aku bisa stop share.